Selamat datang di channel Uncle Joe ya, channel seputar bisnis kopi, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Nah ini gue cukup lama nggak update video vlog di channel gue, jadi karena kesibukan ya, lagi fokus sama Xbar. Teman-teman mungkin tahu ya kalau di Instagram atau di Instastory kesibukan gue lumayan cukup padat sejak Xbar muncul, karena gue lagi fokus mau ngejar BEP nih. Nah teman-teman, gue mau di video kali ini gue mau sedikit apa ya, sedikit warning lah, sedikit warning buat siapapun dari kalian yang mendengar kata Uncle Joe Coffee Shop ya, which is gua, karena gue lumayan cukup aktif di sosial media. Dan teman-teman tahu mungkin gue juga apa namanya, gue juga sebagai konsultan ya, konsultan kedai kopi. Gue juga bikin workshop latihan gimana cara memulai sebuah bisnis kopi ya, dengan pondasi yang oke, yang benar. Dan lumayan banyak nama gue beredar di sosial media. Nah, gue juga nggak berpikir sebelumnya bahwa nama Uncle Joe ini cukup punya influence di beberapa teman-teman pegiat kopi gitu. Klarifikasi, gue mau sedikit warning buat teman-teman yang mendengar nama Uncle Joe, which is Uncle Joe Coffee Shop. Gini, pertama-tama, jadi gue belakangan mendengar, sebetulnya gue udah cukup lama sih terkait beberapa pihak yang memang suka menjual nama gua gitu, kata Uncle Joe begini, Uncle Joe begitu. Jadi ada beberapa yang pihak-pihak yang menggunakan nama gua untuk menaikkan citranya dia gitu. Gue juga nggak berpikir ke sana, nggak berpikir ternyata se-influence itu nama gua. Gua nggak berpikir ke sana. Jadi teman-teman, sorry sebelumnya, gue bukannya mau menyombongkan diri ataupun mau apa-apa, tapi lebih ke mau kasih warning, takutnya ada korban-korban. Jadi gue memang di workshop itu kan gue membuka supplier, vendor semua gue share gitu ya ke peserta workshop, baik dari supplier bahan baku, supplier coffee and tools, terus juga vendor-vendor yang terkait untuk mendukung bisnis kita gitu, kedai kopi. Gue memang banyak sharing itu, tapi kan gue juga tidak tahu kualitas orang-orang yang gue sharing. Jadi gue nggak tahu integritasnya orang itu, gue nggak tahu. Jadi teman-teman, kalau misalnya seandainya ada supplier ataupun ada vendors yang gue rekomendasi ke teman-teman, ya gue tidak bertanggung jawab terhadap si kualitas orang-orang itu. Tapi sejauh sama gua sih aman-aman aja gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kasus ini teman-teman, kita bisa belajar bersama. Gue juga bisa belajar bareng gitu ya. Ini gue sharing ke kalian terbuka aja. Jadi pertama adalah gue mau kasih tahu sama kalian-kalian yang memang suka menggunakan brand-brand lain untuk membangun postur kalian. Jadi misalkan kayak lu pakai deket-deketin IKEA, jadi lu kayak IKEA gitu, gede kan dia brandnya, atau deketin brand tertentu. Nah, buat kalian yang memang suka pakai nama Uncle Joe ya, gue nggak bisa kendalikan itu, gue nggak bisa kontrol siapapun yang menggunakan nama Uncle Joe, either mau untuk kepentingan baik maupun buruk, gue nggak tahu ya. Jadi gue nggak bisa kontrol itu, gue nggak bisa kendalikan itu. Nah, itu satu. Kedua, gue saranin juga buat kalian yang suka menggunakan nama Uncle Joe ataupun brand-brand lain buat menaikkan citra kalian. Saran gue, kalian bangun deh brand, personal branding kalian sendiri, tunjukin kinerja ataupun integritas kalian di sosial media, sehingga dunia bisa menilai bahwa memang lu tuh berintegritas. Itu kan yang gue bangun. Kalau gue kan memang melakukan personal branding itu. Tapi saran gue, lu nggak perlu gunakan brand lain ataupun brand gue untuk menaikkan itu ya. Yang kedua adalah buat orang-orang yang mendengar. Jadi kalau kalian, di antara kalian yang nonton video ini mendengar misalkan ada pihak lain yang ngomong tentang Uncle Joe, baik itu baik maupun buruk, sebaiknya lu gali informasi. Ya, gali informasi dulu sedalam mungkin. Jadi apapun ya, nggak cuma Uncle Joe sih. Kalau menurut gue, berita-berita baik atau buruknya seseorang ataupun brand ataupun instansi tertentu,
Kalau kita mau gunakan jasa orang itu, ya baiknya lu gali informasi dulu sebaiknya. Perdalam dulu nih siapa sih orang ini, siapa sih dia, track recordnya apa, integritasnya apa, ini orangnya benar atau enggak. Even ke kalian-kalian yang peserta workshop pun, kalau mau ikut workshop lu mesti gali dulu informasinya, bener gak ada workshopnya, betul gak se-influence itu pelatihannya, betul gak, gali informasi dulu sebanyak-banyak. Baru lu mengambil sebuah keputusan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan video yang lu lihat di sini ataupun kata orang. Baiknya lu coba gali, coba review, coba cari informasi sebanyak mungkin. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ngomongin Uncle Jobla, Uncle Joble, Uncle Joblu gitu ya, lu baiknya verifikasi dulu sendiri gitu. Jadi lu DM gua ke, lu WA gua ke, kan ada semua informasi gua di sosial media, ada di Instagram. Lu kapanpun bisa akses gua, lihat story, lihat apapun bisa diakses. Jadi kalau lu juga jangan menyimpulkan bahwa just because orang itu nelpon gua di depan lu, hahihi sama gua di telepon, it doesn't mean gua tuh deket sama dia gitu. Kan ya namanya kita kalau di telepon orang supply kan kita harus berbuat baik juga, harus menyambut dengan baik gitu ya. Nggak mungkin kan gua juga menolak. Maksudnya just because karena kita hahihi di telepon di depan kalian, itu bukan berarti kita tuh punya hubungan baik gitu. Jadi nggak sesimpel itu ya teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya. Kedua, misalkan gue pun hahihi ikut di mobil gue naik gitu kemana, kita pergi bareng misalkan, ataupun gue ke event bareng tertentu, terus kita story-story. It doesn't mean kita tuh punya hubungan intim atau deket gitu, atau best friend gue, enggak gitu. Ya, sebaiknya kalau teman-teman bertransaksi soal uang, khususnya keuangan, sebaiknya kalian verifikasi, double cross check siapapun itu, even sama gua pun. Jadi kalau misalkan sama gua pun, sebaiknya kalian mendingan gali informasi dulu, cari track record gua gimana gitu. Even sama gua. Nah, kalau gua aja ngomong begitu, apalagi orang lain. Teman-teman ya, jadi kalau misalnya ada orang lain pakai nama Uncle Joe, ya lu gali informasinya, bener gak? Iya gak gitu. Nah, gue konsultan. Jadi karena gue konsultan, gue lebih prefer, contoh ya, kalau teman-teman menggunakan jasa konsultan, kan konsultan itu contoh misalnya ada kegiatan RAB, beli-beli barang gitu ya. Jangan transaksi sama nomor rekening pribadi gue. Jadi misalkan nih kalau gue selalu bikin RAB, gue tuh hanya dananya klien, gue belanjain. Si klien itu transfer langsung ke si seller gitu. Jadi contoh misalkan ke Tokopedia gitu, gue langsung kasih nomor virtual account-nya. Nah kalau ada yang ke gue pun, contoh nih yang ke gue kayak Om Wandi di Cipanas, itu dia tuh bener-bener bulat transfer ke gue, 50 juta, ya sekian juta. Tapi gue kasih ke dia laporan detailnya, invoice dari Tokopedia, gue screenshot, gue taruh di grup supaya nggak cuma gue dan Om Wandi yang lihat, tapi yang lain juga lihat gitu, timnya dia. Nah, gue pengen kalau kalian bertransaksi sama siapapun, either sama konsultan ternama ataupun enggak, baiknya transparan deh, harus ada transparansinya gitu. Karena kalau lu bertransaksi sama gue, Uncle gue mau beli mesin kopi, transfernya jangan ke gua, langsung ke si seller. Kalau terpaksa harus sama gua pun, lu harus minta data, laporan keuangannya gitu. Nah, beberapa klien gua memang ada yang memang transfer ke gua langsung, tapi semuanya gua langsung kasih invoice, bukti-bukti transaksinya gitu. Bahkan kalau lu mau, jadi kan kalau gue sih kalau ada barang-barang official yang ada di marketplace, ya gue belanja di marketplace gitu. Gue nggak langsung cari orang dalamnya gitu terus dapat komisi gimana, enggak. Ada beberapa barang-barang vendors yang gue dapat komisi, ada ya, tapi bukannya di markup gitu. Jadi gue nggak markup gitu, karena misalkan gue referensi satu brand tertentu, dia bisa kasih gue cashback gitu. Contoh kayak di Tokopedia ya, Tokopedia itu ada cashback. Jadi kalau misalkan lu belanja minta gue untuk bikinin RAB terus gue belanjain di Tokopedia, gue dapat untungnya dari mana?
gue nggak ngambil untung dari tools, Coffee and Tools, tapi gue dapat cashback. Dan cashbacknya pun gue screenshot langsung si klien gue lihat gitu ada cashback. Karena kan cashback masing-masing orang beda-beda. Gue misalkan level gue di Tokopedia itu platinum. Platinum itu ada beberapa fitur-fitur kayak bebas ongkir. Free ongkirnya gue pakai juga buat klien gue loh. Gitu ada cashback berapa persen sampai habis cashbacknya itu semua gue screenshot gue kasih ke klien gue sebagai bentuk laporannya gitu, ada screenshotnya, silakan aja gitu. Nah ini memang fitur yang gue terima sebagai member platinum di Tokopedia. Tapi kalau lu gold platinum kan lu gold ataupun silver kan lu nggak dapet itu. Jadi transparan aja. Jadi teman-teman kalau misalkan ada orang yang pakai nama gue dibawa-bawa dalam transaksi ataupun kegiatan bisnis lu cross check deh mendingan ya. Jadi double cross check. Maksudnya gini, orang kan nggak mungkin bangun citra dia dengan citra orang lain. Jadi buat teman-teman yang mendengar nama, oh si Uncle Joe bla bla bla, oh si Uncle Joe bla bla bla, mendingan lu DM gua, WA gua, ya story chat gua gitu ya. Ini buat announcement ke kalian semua bahwa PIC-nya gua ya di Uncle Joe maupun di admin gua di sosmed dan lain-lain itu cuma satu orang, namanya Aja ya. Jadi Aja ini adalah yang membantu gue untuk hal-hal kayak workshop, pelatihan, atau ada ketemu orang, atau siapapun yang memang ngehubungin gue tuh lewat Aja. Jadi Aja memang satu-satunya orang yang gue percaya untuk menjadi gerbang buat masuk ke gue gitu. Jadi lo mau hubungin gue ada dua cara ya, hubungi Aja sama hubungin gue langsung, dua itu doang. Tapi kalau sampai ada orang yang ngeklaim gue admin Uncle Joe, gue orangnya Uncle Joe, itu bohong ya. Cuma Aja, ini gue kasih tau ke kalian. Ya, the one and only cuma Aja doang. Oke? Jadi tidak ada tuh yang lain-lain. Nah, gue perlu bikin klarifikasi soal ini karena ada beberapa hal gitu yang terjadi terkait di luaran sana yang nipu mungkin ya. Cuma Aja seorang ya teman-teman ya. Kalau gue menunjuk PIC, kalau kalian dengar kata seseorang siapapun dari kalian bertemu orang, bertemu calon konsultan ataupun siapapun menggunakan nama-nama, oh gue tuh deket sama Uncle Joe bla bla bla, nggak usah dipercaya gitu ya. Jadi itu aja sih 3 hal itu yang mau gue klarifikasi ya. Jadi sorry teman-teman kalau misalkan mungkin ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang memang berdampak sama lu terkait penggunaan nama gua gitu, menjual nama gua di luaran sana. Jadi punten tolong dibantu juga, bantu gua untuk tetap menjaga integritas gua gitu. Jadi gua bener-bener menjaga nama baik gua teman-teman. Apalagi soal uang ya, gua nggak mau banget bermasalah sepeser pun sama pihak manapun ya. Beberapa waktu lalu gue ada kasus juga sama satu brand yang soal endorse sponsorship. Itu pihak dianya yang kalau ada brand-brand kopi, brand-brand yang cukup gede punya utang sama supplier, ini terbalik men. Supplier yang punya utang sama gue. Bisa kayak gitu kan. Jadi gue bener-bener hati-hati banget soal uang. Jadi gue bener-bener ngebangun citra gue, integritas gue bener-bener jaga banget. Karena bagi gue itu segala-galanya. Nama baik itu segala-galanya buat gue. Jadi kalau teman-teman ada hal-hal yang memang berdampak dari circle gue yang memang terdampak ataupun peserta workshop yang bekerja sama dengan salah satu instansi ataupun perusahaan, ya sorry to say itu di luar kontrol gue gitu. Lu perlu double cross check semuanya. Ya, gue rasa gitu aja. Dan bantu gue juga tetap menjadi Uncle Joe yang apa adanya, yang jujur, yang ya cuek aja gitu apa adanya gitu ya. Dan gue pengen transparan aja semuanya, terbuka aja. Jadi kalau kalian punya problem, punya apa, lu langsung apa aja di story gitu, tag gue gitu, nggak apa-apa, nanti bisa gue repost. Oke, gue rasa begitu aja teman-teman. Thank you banget udah ngedengerin curhatan gue, dan semoga gue bisa ngebawa Uncle Joe menjadi satu brand yang bisa meniti karir, bisa berdampak buat masa depan barista-barista gue. Dan gue lagi fokus banget buat
ngembangin X-Bar, karena X-Bar ini adalah satu project yang memang gue pengen membantu kesejahteraan barista gue gitu. Gue pengen mereka tuh sejahtera sama kayak gue gitu. Mereka jadi owner, jadi pemilik sebuah kedai. Oke, gue rasa gitu aja. Thank you banget udah nonton, udah sediain waktu kurang lebih 16-17 menitan. Terima kasih. Dan bila ada pertanyaan, silakan komen di below. Bila ada sanggahan ataupun lu mau komen apa seputar apa yang gue bahas di video ini, komen aja di bawah. Nanti gue coba akan diskusi sama kalian. Dan workshop tanggal 26 hari Minggu ini, teman-teman, slotnya terbatas, masih tersedia. Silakan kalau mau klik aja link di deskripsi yang gue tulis di situ, atau kontak, ataupun ada link di Instagram, di bio Instagram Uncle Joe Coffee Shop. Oke, gue rasa gitu. Thank you. Sampai ketemu di vlog ataupun video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.